Selamat pagi semua. Selamat Chinese New Year bagi yang merayakan. Oke. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita bisa menjadi champion listing. Jadi salah satu kunci sukses agent property adalah kalau kita itu bisa menjadi champion listing atau top listing. Jadi selama 15 tahun perjalanan saya di bisnis ini, saya memperhatikan bahwa agent property yang listingannya lumayan banyak dan dia menguasai listing, biasanya identik dengan top listing. Maka dari itu hari ini saya akan berbicara mengapa Anda harus menjadi champion listing agent dan bagaimana caranya, ya kan? Oke, tag materinya. Oke. Nah, jadi di dunia ini orang-orang yang sukses, orang-orang yang menguasai kesuksesan secara finansial, orang-orang yang menguasai keuangan adalah orang-orang yang juara. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita ngomonglah tenis, ya kan? Hadiah untuk juara 1 dan juara 2 itu sudah terpaut cukup jauh. Apalagi antara juara 1 dan juara ke-10 itu sudah jauh sekali. Nah, maka dari itu untuk bisa menjadi magnet uang, kita perlu menjadi yang namanya champion listing agent. Nah, tetapi kenyataannya yang bisa betul-betul secara konsisten di dalam hal listing itu paling jumlahnya hanya sekitar 20% dari agent properti saja. Sisanya itu cukup ketakutan atau cukup merasa bahwa listing ini adalah suatu beban, sehingga akhirnya tidak melakukan yang namanya listing tersebut. Padahal sebetulnya kalau Anda bisa sukses di listing, duit itu pasti mengalir. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih. Oke, next. Nah, ini saya memberikan alasan kepada Anda. Jadi Anda di sini itu adalah mutlak harus bisa yang namanya ngelisting. Dan kalau memang Anda ingin menjadi seorang agent properti yang kaya raya, Anda harus menjadi champion listing agent atau top listing. Ya kan? Karena sekali lagi lebih enak jadi listing agent daripada selling agent. Kenapa kok begitu? Beberapa waktu lalu dan seringkali saya mendengarkan cerita dari agent. Jadi dia itu negosiasi, dia punya buyer, dia negosiasi listingan agent lain. Nah, kelihatannya sudah mau deal. Nah, tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya si listing agent itu bilang, oh sudah laku. Nah, selidik punya selidik, ternyata yang menjual si listing agent ini. Karena kenapa? Bagi dia menjual sendiri itu lebih baik daripada harus co-broking dengan selling agent. Nah, berarti di sini saya melihat bahwa bagaimanapun juga lebih enak jadi listing agent daripada selling agent, ya kan? Oke, next. Nah, jadi alasan pertama mengapa Anda harus menjadi champion listing agent adalah flow listing yang cukup akan membuat income Anda di properti terus mengalir. Jadi seringkali kalau kita mendengar testimoni dari agent properti, top agent properti, atau saya juga mendengarkan nggak cuma di Indonesia, tetapi juga di luar negeri juga. Mereka mengatakan bahwa listing itu adalah darahnya bagi agent properti. Jadi agent properti kalau nggak ada listing, seolah-olah manusia darahnya nggak mengalir. Jadi akhirnya kalau agent properti tidak bisa melisting, tidak bisa mendapatkan jumlah listing yang cukup, maka penghasilannya di properti akan standar aja atau ya nggak mungkin bisa besar. Nah, maka dari itu
teman-teman, hari ini saya sekali lagi remind bahwa ayo coba melisting. Karena juga menurut saya begini, salah satu basic skill di properti adalah listing. Karena dengan Anda melisting, maka knowledge yang lain, experience yang lain itu akan muncul. Dari listing akhirnya Anda belajar untuk pemasaran, ya kan? Dari pemasaran Anda akan belajar cara menghandle respon properti. Kemudian Anda akan belajar mengenai follow up. Terus kemudian Anda akan belajar mengenai negosiasi. Dan terus kemudian Anda belajar mengenai closing skill dan sebagainya. Nah, bayangkan kalau misalnya teman-teman tidak melisting. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda akan pelajari setelah itu? Jawabannya tidak ada. Karena listing dan prospecting itu adalah kunci bagi kesuksesan Anda di bisnis properti. Tanpa Anda mau memprospek dan melisting, maka hal-hal yang lain tidak akan datang kepada Anda. Maka dari ini sangat penting, ya kan? Di dalam Anda harus belajar melisting. Susah, menakutkan, ya memang nggak mudah. Jadi saya ingat pertama kali waktu saya menjadi agen properti 2004, setelah selesai training semangat sekali, pengen listing, pengen langsung melakukan yang namanya prospecting. Telepon pertama pada waktu memprospek itu langsung kena semprot oleh calon vendor, langsung dimarahi karena dia mungkin hari itu lagi repot dan sebagainya, langsung dimarahi. Akhirnya saya berhenti untuk tidak memprospek selama 1 jam karena ya untuk menetralisir yang namanya mental ini. Nah, tetapi setelah itu kemudian dicoba lagi, dan akhirnya setelah menelpon kira-kira 100 orang, akhirnya semua itu menjadi lancar. Nah, maka dari itu banyak dari kita itu enggan melakukan yang namanya listing. Karena ya itu takut ditolak lah, takut dimarahi lah. Tetapi percayalah, kalau Anda mau mengasah dan Anda mau melewati challenge ini, yakin bahwa pendapatan Anda di properti akan terus mengalir. Oke, next. Nah, dengan Anda menjadi champion listing, nama Anda akan lebih cepat terkenal. Karena banner Anda banyak di mana-mana. Di portal Anda banyak. Terus kemudian di mana? Mungkin di media cetak Anda juga banyak. Nah, dengan banyaknya exposure, dengan Anda melisting, akhirnya itu akan mendatangkan banyak referensi kepada Anda. Ya kan? Nah, jadi seringkali banyak cerita bahwa agent dengan banner yang cukup banyak, yang cukup terlihat. Nah, itu biasanya seringkali dititipi oleh vendor. Jadi dia itu tidak hanya mendapatkan respon dari buyer, tetapi juga mendapatkan titipan listing. Nah, itu juga saya alami. Jadi hampir setiap minggu, bukan hampir setiap minggu, setiap minggu, kita itu mendapatkan yang namanya referensi orang mau titip jual properti. Dan itu jumlahnya buahnya. Ya kan? Kenapa kok seperti gitu? Karena bannernya banyak. Jadi sehingga orang memperhatikan, oh si agent ini, dia itu listingnya banyak. Bannernya di mana-mana. Kemungkinan dia punya buyer untuk listingan saya atau untuk properti saya. Nah, itu yang ada di benak vendor. Maka dari itu, kita semua, apabila kita mau menjadi top agent property, kemarin kan minggu lalu saya mendatangkan Bu Novi untuk memberikan testimoni, ya kan. Nah, Anda tahu bahwa agent properti ini bisa berpenghasilan secara luar biasa. Nah, maka dari itu, salah satu kuncinya adalah dengan menjadi champion listing agent ini.
Nah, dengan menjadi champion listing agent, maka Anda akan menjadi magnet uang. Uang akan datang sendiri kepada Anda. Closingan akan menjadi mudah karena ya sekali lagi listingan Anda banyak, ya kan? Dengan listingan banyak artinya dagangan Anda juga banyak. Jadi saya mengumpamakan seperti gini. Kalau listingan Anda banyak, itu seolah-olah kita itu mempunyai minimarket atau supermarket seperti Alfamart atau Indomaret, ya kan? Jadi orang datang, orang tinggal memilih dia mau beli apa di minimarket Anda. Tetapi bayangkan, kalau misalnya Anda seorang agent properti, Anda tidak punya listing. Jadi orang datang ke toko Anda, itu barang dagangan Anda tidak ada. Hanya ada Anda dan buku catatan dan alat tulis. Jadi orang akhirnya tanya kepada Anda, saya mau cari karung beras. Jadi Anda catat. Kemudian Anda baru, oh ya besok datang ya. Enak enggak kira-kira belanja di minimarket yang tidak ada barangnya? Tentu tidak enak. Nah, maka dari itu, penting membuat store Anda, store properti Anda itu seperti layaknya minimarket Alfamart atau Indomaret. Oke, next. Nah, di sini saya akan memberikan cara menjadi champion listing agent. Oke, next. Nah, yang pertama adalah begini. Jadikan listing sebagai habit Anda. Yang artinya Anda akan konsisten dan disiplin dalam melisting. Kenapa kok banyak sekali agent properti gagal di dalam menjadi champion listing agent? Yang pertama, tidak punya time management yang bagus. Seperti saya bilang di sini, tidak konsisten dan tidak disiplin. Jadi tiap hari datang ke kantor, masih bingung harus melakukan apa. Ya kan? Nah, kalau saya melihat, ini adalah sebuah cerita. Di Rewet di Australia, itu ada seorang anak muda, umur kira-kira belum 30 tahun, waktu itu saya melihat videonya. Dia dalam 1 tahun, itu hanya bekerja kira-kira 9 atau 10 bulan. Loh, 2-3 bulan sisanya dia kemana dalam 1 tahun? 2-3 bulan sisanya, dia habiskan untuk traveling. Traveling ke Eropa, traveling ke Amerika, dan sebagainya. Jadi dia punya efektif kerja hanya 9-10 bulan saja dalam 1 tahun. Nah, tetapi 9-10 bulan dalam 1 tahun itu, dia kerjanya sangat efektif. Jadi, dia kalau telepon, prospektif, sudah kayak robot. Jadi dia telepon, Pak, boleh saya listing? Oh enggak, oke, thank you. Angkat lagi. Jadi 1 hari, dia bisa telepon kira-kira 20-30 prospek listing. Nah, jadi kedisiplinan dan konsistensi setiap hari di mana Anda melisting, itu akhirnya akan menentukan Anda sukses tidak untuk menjadi champion listing agent. Nah, kembali kepada 2004. Pada waktu pertama kali saya selesai dengan training Rewet, ya, saya kira-kira dan salah satu teman saya yang sampai sekarang mungkin masih survive di dunia broker property. Sedangkan waktu itu total itu ada 20-an agent ya, yang masih survive di bisnis ini hanya sekitar 1-2 orang aja. Nah, sisanya kemana? Sisanya hilang. Kenapa? Karena habit yang salah. Jadi pada waktu saya pertama kali jadi agent dan sudah di training, saya datang kira-kira selalu antara setengah 9 sampai jam 9 pagi, saya pasti ada di kantor. Nah, terus mulai dari jam setengah 9 sampai kira-kira jam setengah 11, yang saya lakukan hanya melisting. Jadi di depan saya itu pasti selalu ada 20-30 prospek listing yang harus saya telepon di pagi itu. Jadi saya orang yang sangat, orang mungkin ngomong adalah orang yang sangat boring. Karena tiap hari saya selalu sama. Jadi pagi saya menelpon kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam. Itu menelpon prospek listing. Dan saya punya moto, saya punya target, 20 harus habis.
Kalau 20 belum habis, artinya saya belum bisa berhenti di dalam memprospek listing. Nah, setelah setengah 11 selesai saya memprospek, yang saya lakukan adalah saya follow up klien-klien atau prospek buyer yang kemarin telepon. Dan juga mungkin saya melakukan hal-hal lain. Kalau dulu itu kan belum ada portal seperti sekarang, jadi saya pasang iklan di koran, ya kan. Terus saya melakukan fax, dulu masih pakai fax ya untuk co-broking, ya kan. Nah, itu yang saya lakukan antara setengah 11 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 makan siang. Setelah itu siangnya jam 1 sampai jam 5 yang saya lakukan adalah presentasi listing, ketemu dengan vendor, terus kemudian canvassing ya, cari listing. Nah, itu yang saya lakukan di sore hari. Nah, besoknya apa yang saya lakukan? Hal yang sama lagi. 20 call calling, prospect listing, dan begitu seterusnya. Nah, itu adalah hal yang harus Anda jadikan sebuah habit. Habit melisting. Sehingga menjadi hanya sedikit orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Karena sebetulnya simpel sih. Ya cuma kesehariannya adalah melisting. Itu saja. Ya kan? Nah, coba Anda buktikan sendiri. Kalau Anda setiap hari yang Anda lakukan timetable-nya sama dan Anda melisting, saya yakin sukses itu pasti ada di tangan Anda. Oke? Next. Nah, terus kemudian cara untuk menjadi champion listing agent adalah begini. Mulailah dengan trade area yang kecil dulu. Jangan terlalu luas. Karena dengan trade area yang kecil, dengan Anda menguasai trade area yang kecil, kemudian banner Anda juga masif, maka nama Anda akan cepat terkenal di area tersebut. Nah, banyak orang yang salah kaprah. Banyak agen properti yang melakukan kesalahan listingnya di mana-mana. Jadi dari Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Sidoarjo, Gresik. Dan tidak dominan. Akhirnya apa? Kecapean sendiri. Ngantarkan orang dari Surabaya Barat, terus langsung dilanjutkan langsung ke Surabaya Timur, lanjut lagi ke Sidoarjo, capek. Uang bensin habis banyak, tetapi hasil tidak maksimal. Jadi mulailah sekali lagi dengan trade area yang kecil. Jadi kalau memang Anda berkantor di kantor Surabaya Barat, fokuslah paling tidak di Surabaya Barat saja, jangan kemana-mana, ya kan? Atau lebih bagus lagi, misalnya contoh Red Pakon Indah, fokuslah di Pakon Indah dulu. Begitu Anda sudah menguasai, mulailah gerak kepada area yang lain. Ini adalah membantu sekali. Mulailah dengan trade area yang kecil. Jadi kalau Anda melihat, kalau dulu mungkin pada waktu kita masih SD atau SMP, seringkali kan saya dulu dapat pelajaran apa itu ya? Pelajaran IPA ya. Jadi kita bermain dengan kaca pembesar. Jadi kaca pembesar diarahkan ke matahari dan kita disuruh untuk membentuk suatu titik yang kecil yang dimana di bawahnya itu adalah sebuah kertas. Nah, jadi apabila titik itu kecil, akhirnya kertas itu pasti terbakar. Beda kalau misalnya titik itu tidak kecil, titik itu besar. Akhirnya apa yang terjadi? Kertasnya tidak mungkin terbakar, paling ya anget-anget aja, ya kan? Nah, maka dari itu juga sama. Itu analogi yang saya pakai di dalam kita berbisnis properti. Mulailah dengan trade area yang kecil, karena trade area yang kecil, Anda akhirnya fokus dan menguasai area tersebut, dan akhirnya apa? Anda akan menjadi terkenal di area tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Uang akan mengalir kepada Anda. Oke, next. Nah, yang ketiga, kuasailah media, baik online ataupun offline, untuk sarana promosi listing Anda. Nah, ini saya garis bawahi. Be dominan. Jadi, Anda harus menjadi orang yang dominan
dalam menjadi champion listing agent. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Nah, jadi coba selalu evaluasi. Jadi misalnya Anda menguasai, Anda mau coba bermain di kawasan suatu wilayah, misalnya Surabaya Barat, ya kan? Katakanlah contoh di Citraland. Nah, evaluasi. Berapa banyak banner Anda di area itu? Ini offline-nya. Sudah dominan atau tidak? Ya kan? Nah, kalau belum dominan, Anda masih punya PR membuat banner Anda dominan. Nah, terus kemudian periksa juga portal Anda. Portal Anda di area Citraland sudah dominan atau tidak? Kalau belum dominan, buatlah dominan. Ya kan? Nah, jadi simple di dalam kita itu bisa sukses di properti. Simpelnya adalah begini, seperti yang saya cerita di awal. Be number one. Ya kan? Kalau Anda berbisnis apapun juga, properti kayak asuransi kayak punya toko kayak, Anda harus menjadi nomor satu di area tersebut. Supaya apa? Uang mengalir kepada Anda menjadi magnet uang. Nah, banyak agen atau banyak orang di dalam berbisnis atau di dalam melakukan suatu pekerjaan itu nggak pernah mau menjadi nomor satu. Nah, jeleknya kalau Anda tidak mau menjadi nomor satu, akhirnya Anda tidak bisa, saya ngomong itu sukses secara luar biasa di dalam hal finansial. Ya kan? Karena orang hanya mencari yang number one. Paling banter-banter number two, number three. Orang nggak akan cari yang nomor ke-10. Tidak. Orang pasti mencari yang number one. Nah, maka dari itu, sekali lagi, pada waktu Anda mau jadi champion listing agent, Anda harus menguasai media online dan offline secara dominan. Oke? Next. Oke. Nah, jadi kan salah satu kunci sukses. Bolak-balik kalau teman-teman perhatikan, teman-teman ngikuti YouTube saya interview dengan orang-orang sukses. Salah satu rahasianya, kapan hari saya pernah menginterview Pak Sentosali ya. Rahasianya apa Pak? Bisa sukses kayak gitu? Konsisten. Kemarin Bu Novi bilang apa? Rahasianya apa? Konsisten. Jadi orang yang konsisten, melakukan hal yang sama tiap hari, melakukan dengan tekun dan rajin, itu pasti bisa sukses. Tetapi mengapa banyak orang nggak sukses? Karena begitu mau mencoba dan akhirnya susah, berhenti tengah jalan. Ya kan, nggak dilakukan lagi. Padahal misalnya nih, saya hari ini ngomong, salah satu kunci sukses di properti adalah listing. Mungkin ada yang termotivasi oleh omongan saya 1 minggu ke depan listing. Tapi begitu mengalami kesusahan, mandek. Ya kan? Wah, ternyata uangnya mandek sih. Ya kan? Nanti kapan lagi saya ngomong listing, terpacu lagi. Habis itu menjalani, mandek lagi. Nah, itu namanya tidak konsisten. Kalau Anda mau sukses di bisnis ini, Anda harus konsisten. Kuncinya cuma di situ.